Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dae. Selamat datang di Let's Hear This, podcast di arena YouTube yang mengangkat cerpen, cermin, dan puisi. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan podcast-podcast lainnya ya. Enjoy with Let's Hear This podcast. Si bodoh datang dengan wajah yang lesu menghampiri si buta, jelek, dan pincang yang sedang tertawa bersama. Ketiga orang yang sedang tertawa tadi seketika terdiam. Hei bodoh, ada apa? Kenapa wajahmu seperti anak anjing yang sedang bersedih? Tanya si pincang yang diikuti kekehan oleh kedua temannya yang lain. Apa orang bodoh sepertiku tidak dibutuhkan di dunia ini? Si pincang menaikkan sebelah alisnya tanda bertanya. Kenapa bertanya begitu bodoh? Tanya pincang. Di dunia ini, kulihat orang-orang nampak punya sesuatu yang dapat mereka banggakan. Dengan sesuatu itu, orang-orang terlihat punya harapan dan keyakinan besar untuk mewujudkan sesuatu yang ingin mereka capai. Jawab si bodoh. Ya. Aku juga merasa bahwa di dunia ini, orang-orang jauh lebih beruntung daripada diriku yang buta ini. Lalu, apa kau kecewa oleh Tuhan yang sudah menciptakanmu bodoh seperti ini? Tanya pincang. Bukan saja kecewa, tetapi aku sangat marah pada Tuhan. Kenapa harus aku? Kenapa harus bodoh? Kenapa aku diciptakan jika aku adalah produk gagal buatan Tuhan? Sedangkan, bukannya Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap urusannya? Kenapa Dia menciptakan orang-orang seperti kita? Si pincang tersenyum. Apakah dengan kamu marah dan kecewa, Tuhan akan memanggilmu pulang dan mereparasi ulang? Jika begitu, berarti aku mati dan tak akan ada di dunia ini lagi, pincang. Yang bodoh, aku atau dirimu sih? Justru itu aku bertanya, untuk apa? Tuhan selalu menciptakan makhluknya dengan sesempurna mungkin. Untuk apa kita membanding-bandingkan kepunyaan kita dengan orang lain? Kita diciptakan Tuhan tidaklah serupa. Pincang, pernahkah kamu berpikir, seandainya kamu tidak terlahir pincang, kamu mau apa? Pincang sejenak berpikir. Aku pernah punya harapan, dan harapanku adalah dapat menari di atas danau es. Aku sangat menginginkannya. Harapan? Apa semua orang harus punya harapan? Harus dan wajib. Tidak peduli bagaimana kondisimu saat ini, harapan itu sesungguhnya takkan pernah hilang. Bodoh mengangguk pelan. Keesokan harinya, bodoh yang telah pulang sekolah mampir ke rumah pincang. Hei kawanku, bagaimana hari ini di sekolah? Tanya pincang sambil melukis. Bodoh diam tak menjawab. Ia hanya bergumam tidak jelas tanpa ingin menjawab pertanyaan pincang tadi. Setelah beberapa lama, bodoh membuka suaranya. Pincang, mengenai harapanmu kemarin, aku tahu bahwa itu telah sirna. Harapan itu mempermainkanmu dan membuatmu harus mengalami dirimu sendiri. Apakah kau masih bertahan pada keputusan Tuhan? Pincang menghentikan kegiatan melukisnya. Ia menatap bodoh dengan rasa ketakutan yang mendalam. Bodoh, kita harus selalu yakin pada apapun keputusan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang makhluknya butuhkan. Tuhan adalah sumber pengharapan.
Hidup tanpa harapan layaknya hidup seperti robot, hanya sebatas rutinitas. Jelas pincang pada bodoh. Apa yang aku butuhkan selalu tidak tercapai karena aku bodoh. Contohnya, aku banyak mendapat nilai 0 di hampir semua pelajaran sekolah. Padahal, aku membutuhkan nilai yang bagus agar ibuku tidak terus memarahiku. Tuhan tak pernah memberikannya. Apakah berarti Tuhan hanya jahat kepadaku? Apakah kau yakin nilai 0-mu itu di setiap pelajaran? Dalam pelajaran olahraga, sepertinya nilaiku tidak pernah 0. Disitulah Tuhan memberikan harapan untukmu, bodoh. Pincang mulai melukis lagi. Kau tidak sepenuhnya bodoh. Tuhan menciptakan kekurangan dan kelebihan di dunia ini. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Terima kasih atas masukannya. Si pincang tersenyum dan melampaikan tangan pada bodoh yang sudah berjalan jauh dari rumahnya. Keesokan harinya lagi, bodoh mendatangi rumah pincang. Kau datang lagi. Apakah rumahku ini seperti tempat akan turunnya wahyu Tuhan untukmu? Bodoh pun ikut tertawa mendengar perkataan pincang. Ia menggeleng. Aku hanya belum menemukan harapanku. Aku terus mencarinya. Siapa tahu tersangkut di atas plafon rumahmu. Balas bodoh tak kalah lucu. Dasar anak ini, untung kawanku. Bodoh membantu pincang membersihkan alat lukisnya. Aku bertanya lagi padamu, tidak apa-apa kan? Apa kau bosan meladeni pertanyaan temanmu ini? Pincang mencoret wajah bodoh dengan kuas lukisnya. Sudah kututup pintu rumah ini jika aku bosan berteman dengan kau. Bodoh hanya tersenyum kecil mendengar jawaban pincang. Apakah melukis adalah harapanmu yang baru atau malah pelarianmu atas harapan yang sirna sebelumnya? Pincang menghela nafasnya. Melukis adalah harapanku yang lainnya. Setelah aku kehilangan harapanku yang pertama, hidup harus tetap berjalan. Sebab itu, aku berusaha agar harapan keduaku dapat terwujud. Dan ternyata, Tuhan memberikan apa yang aku butuhkan lewat harapanku yang kedua ini. Kenapa kau dapat berkata begitu? Bodoh, lihatlah. Aku dapat penghasilan dari melukis. Aku dapat membantu ibuku untuk membiayai hidup kami. Mungkin tampak di mata orang, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Orang yang hanya memenuhi tempat di bumi ini. Tetapi, bagi ibuku, aku adalah pahlawan untuknya. Ibuku sendiri yang bilang begitu, ujar pincang. Apakah aku harus membuat harapan lainnya? Selain harapanku yang ingin pintar. Tentu, mungkin Tuhan ingin memberitahumu bahwa selalu ada harapan lain ketika harapan pertamamu sirna. Berusahalah bodoh, kau akan menemukan jalannya. Harapan keduaku tidak akan aku buat terlalu mewah dan tinggi. Semoga Tuhan mau berbaik hati mengabulkan ini. Jika harapanmu selanjutnya menurut Tuhan adalah apa yang kau butuhkan, percayalah, Tuhan pasti akan memberikannya padamu, kawanku. Selanjutnya, hampir sebulan bodoh tidak datang ke rumah pincang. Pincang khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Atau mungkin saja ada perkataan pincang yang menyakiti hati bodoh,
dan membuat bodoh tidak ingin berkawan lagi dengan Pincang. Kemana dirimu kawan? Gumam Pincang sambil terus melukis di atas terasnya. Sesaat kemudian, orang yang ditunggu-tunggu datang dengan wajah yang ceria dan senyum yang sulit ditebak. Apakah rumahku bukan tempat turunnya wahyu lagi untukmu? Tanya Pincang. Hah? Maksudmu? Tanya bodoh kebingungan. Kemana saja kau selama sebulan ini? Apa ada perkataanku yang menyakitimu? Atau ada kesalahanku padamu? Kenapa kau tidak datang ke rumahku lagi? Bodoh tertawa terbahak-bahak. Wow, tenanglah sobatku. Kau tidak punya salah apapun padaku, jawab bodoh sambil tertawa. Pincang melirik sinis. Lalu kenapa? Bodoh menatap dalam pada Pincang. Tangannya terulur ke pundak Pincang. Kau benar, sobat. Tuhan menyirnakan harapanku yang pertama agar aku mendapatkan apa yang aku butuhkan di harapanku yang sekarang. Berharap pada Tuhan memanglah sesuatu yang dapat diandalkan. Maksudmu? Maaf, aku agak bingung. Aku masuk sebagai pemain putra dalam tim sepak bola dan basket di sekolahku. Orang-orang yang menganggapku bodoh sekarang malah selalu meneriaki namaku ketika aku sedang bertanding. Benar, mungkin aku bodoh di mata pelajaran yang mengandalkan otak. Aku tersadar bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untukku di harapanku yang kedua. Tuhan mengabulkannya, sobat. Pincang langsung memeluk bodoh, temannya itu. Terpancar wajah bangga di wajah Pincang atas terwujudnya harapan bodoh. Manusia dapat mengecewakanmu, tetapi tidak dengan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Semua yang diberikan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bodoh mengangguk sambil tersenyum. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Pesan moral dari cerpen ini adalah perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai yang diharapkan. Terkadang seorang manusia harus melawan jalan terjal setelah beberapa waktu. Jika engkau merasa berat, ingatlah bahwasannya di balik rencana Tuhan selalu tersimpan banyak kebaikan bagimu. Jika kalian punya cerpen, cermin, atau puisi yang dengan senang hati dibacakan olehku, silakan kirim ke DM Instagramku ya. Terima kasih.